Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham di sektor properti. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam SMRA, ketujuh Piwon, kedelapan Demas, dan terakhir LPKR. Langsung saja ke saham pertama, ada BES yang di hari ini ditutup menguat tipis 1,92% ke harga 106. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell, broker summary belum terlihat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BES ini masih konsolidasi setelah dia rebound dari area 100 dan ini ada bisa dibilang pattern bullish flag ya. Nih, tunggu dia break, nggak usah 110 deh, dihapus aja dulu 110. Nih, tinggal dia break 108 itu peluangnya akan potensi uptrend ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Supportnya itu terdekat ada di 104 dan support kuatnya itu yang harusnya nggak boleh turun dari itu ya 100. Nah, jadi Bapak Ibu atur aja bagaimana strategi masing-masing. Apakah mau beli di harga sekarang atau nunggu dia breakout atau tunggu dia di bawah. Itu aja. Ini kan ada pola downtrend channel atau bullish flag ya. Dan tinggal nunggu dia break 108 ini harusnya lanjut. Untuk BES dan juga BES ini MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas nol juga terbentuk dan volume ya lumayan lah ya. Ada volume, kadang hilang volume saat koreksi tapi saat rebound volume muncul lagi. Jadi menarik nih untuk BES kalau sudah di atas 108 sampai 110. Jadi potensi uptrend kalau di atas ini bergeraknya. Seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham kedua. Ada PLN yang ditutup juga menguat tipis 1,69% ke harga 120. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, APLN akhirnya bisa tutup di 120 saat koreksi hari Jumat. Hari ini dia rebound lagi dan tutup di atas 120. Apakah ini tandanya valid? Bisa jadi. Ini dihapus saja dulu. Kalau dilihat APLN selama hampir 1 bulan dia terus membentuk lower high dan akhirnya dia tutup targetnya di 120. APLN sudah saya rekomendasikan bahkan dari 2 minggu yang lalu di tanggal 14 Maret kalau nggak salah ya, saya suruh spek buy dan ya masih konsolidasi. Ya memang agak lambat pergerakannya ya, saya pikir 2 minggu yang lalu dia potensinya rebound, ternyata konsolidasi dulu di bawah dan akhirnya baru tuh 120 di break. Jadi kemana arahnya ya, kalau minggu ini hari Jumat dia bisa break gitu 124 itu menarik, potensinya masih sama, targetnya 130 sampai 134 untuk kenaikan APLN. Menarik menurut saya APLN karena MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Saat koreksi juga 1 hari sebelumnya tuh koreksi volume kecil ya, besok dia nggak boleh merah, harus langsung lanjut minim tutupnya di 121 122. Seperti itu untuk APLN. Langsung saja ke saham ketiga, ada ASRI yang hari ini juga ditutup menguat tipis 1,18% ke harga 171. Kalau dia transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASRI cukup bagus. Dia juga bisa dibilang ini pola cup and handle-nya sudah di breakout dan ada pola juga ini cup and handle lagi ya. Sebelumnya di sini breakout, gagal dia breakout lagi. Ya ini harusnya valid ya. Jadi sekarang itu supportnya 160 harusnya dipertahankan dan potensi untuk saham-saham properti minggu ini rebound. Target kenaikan ASRI itu minim 190 minggu ini. Tapi disclaimer on, dan kalau mau nekat trading di ASRI ya harus siap cut loss di bawah 165. Kalau Bapak Ibu mau hot lebih lama ya atur aja bagaimana strateginya. Misalnya dia gagal breakout ya, malah terjadi turun. Tapi seharusnya untuk ASRI minggu ini potensi besar terdekatnya itu 180. Jadi seperti itu. Untuk ASRI langsung saja ke saham keempat, ada BSDE yang hari ini ditutup terkoreksi 0,48% ke harga 1030. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE juga arahnya ke atas ya, cuman ya memang pelan pergerakannya tapi trennya akan uptrend karena ini ada continuous pattern, ada pola descending triangle lagi di sini setelah dia membentuk candle double bottom di sini ya, ini continuous patternnya. Jadi kemana arahnya
Untuk BSD ya ke atas, targetnya 1080 terdekat. Kalau baru beli di harga sekarang lagi kan biasanya seperti apakah bisa beli? Kenapa kemarin waktu di 1000 ini nggak beli? Itu dibalik pertanyaannya kan, kenapa harus saat dia naik baru ke trigger, waktu dia di support nggak beli? Padahal beli saham di support itu risknya lebih kecil. Kalau sudah beli di saham di atas ini, ya ini jauh dari support. Memang dia kondisinya bisa potensi uptrend karena ada continuous pattern ascending triangle dan MA20 nya juga sudah memotong ke atas MA60. Menurut saya juga bagus untuk BSDE. Minggu ini peluangnya terdekat itu 1060 sampai 1080 ya, potensi arah. Yang penting punya trading plan. Kalau nekat beli di harga sekarang, tinggal atur bagaimana risk rewardnya dan trading plannya. Seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham kelima, ada CTRA yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,93% ke harga 1065. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CTRA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, CTRA gagal lewat 1080. Apakah ini koreksi? Kalau saya lihat ya dia paling retest saja. Ini kan dia masih di dalam uptrend channelnya. Nah, dengan kondisi seperti ini besok harus rebound ya, harus tutup di atas 1080. Tapi kalau dia melanjutkan penurunan, itu targetnya bisa ke 1020 sampai 1000. Jadi apakah bisa beli di harga sekarang? Ya bagaimana Bapak Ibu mengatur strateginya aja. Memang ini harganya tanggung, jauh dari supportnya, dekat dengan resisten ya. Tapi trennya sepertinya juga CTRA akan uptrend dan potensi arah bisa sampai itu 1200, tapi time frame-nya nggak harus minggu ini. Kalau dikasih minggu ini ya bonus itu aja. Teman kalau 1200 dia harus naik 12% kah? Mungkin nggak? Ya dia pernah naik 10%, pernah naik 6%, ya bisa jadi dalam 2 hari atau 3 hari dia naik sampai 1200. Tapi itu ya menurut saya kecil kemungkinan, tapi bisa. Seperti itu untuk CTRA. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk, dan saat 2 hari koreksinya volumenya makin kecil ya. Ya semoga aja besok langsung kembali rebound 1080. Seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham ke-6, ada SMRA yang hari ini ditutup menguat tipis 0,63% ke harga 790. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang SMRA masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA juga bagus. Ini ada continuous pattern. Ya bisa dibilang ini pattern black juga hari ini ya. Yang penting SMRA nggak turun dari 770. Udah, kalau nekat beli di harga sekarang tinggal cut loss. Kalau udah jebol 770, atur aja bagaimana cut loss-nya, apakah 2% dari support, 3% ya sesuaikan. Dan targetnya kemana? Targetnya minggu ini semoga tercapai uji resisten EMA 200 di 820. Dari harga sekarang dia bisa naik sekitar 30 poin lagi. Ya semoga aja 1-2 hari ke depan, dan ya kalaupun memang mau beli itu harusnya ya di area 770, 760 ini. 2-3 hari yang lalu di minggu kemarin saat dia lagi di area support itu nekat aja beli kan, seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk SMRA. Semoga aja besok bisa break itu 800 dan sampai 820 dan bisa tutup di atas 820 minggu ini untuk SMRA. Langsung saja ke saham ketujuh, ada Piwon yang hari ini ditutup menguat 2% ke harga 510. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Piwon diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, P1 bagus, potensi arah ke atas. Targetnya kenaikannya minggu ini itu 520, 530, lebih dari itu dikasih bonus oleh P1 ya. Jadi apakah aman? Harusnya P1 juga aman ya. Kalau Bapak Ibu nekat nggak usah sampai 480. Ini toleransinya 490 atau sekalian 480 aja ya. 480 jebol jual. Dari harga sekarang berarti 30 poin, berarti 6%. Kalau baru mau beli, apakah masih boleh? Ya masih boleh, daripada Bapak Ibu belinya saat dia udah di 530, 540 baru nanya apakah boleh beli. Nah itu kan keseringan nih, cut lossnya sekitar 6% aja. Targetnya ya ini 550, 560 itu sekitar 57 sampai 9%. Jadi risk rewardnya 1 banding hampir 1,5. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu takut ya besok kalau merah lagi dibeli aja saat di 500. Sepertinya perubahan praksi harga 500 akan dipertahankan oleh P1. Seperti itu untuk P1. Langsung saja ke saham ke-8, ada Demas yang hari ini ditutup
tipis 0,54% ke harga 186. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ada distribusi. Nih, lihat warna merah besar-besar dan jumlah brokernya sedikit, yang nampung tipis-tipis ya. Paling satu broker nih NI yang agak besar. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, The Mas juga masih konsolidasi dan konsolidasinya aman. Kalau memang saham properti dikerek naik, The Mas juga naik, dan juga The Mas sudah dekat dengan supportnya 184. Kalau nekat beli ya tinggal cut loss kalau jebol itu, atau kasih toleransi 180 jebol itu baru jual. Jadi kalaupun cut loss ya paling 4% 5%. Targetnya kemana? 196. Dan untuk dia kembali uptrend ya harus dia mematahkan trend downtrendnya ini. Jadi dia breakout 200 ya, 200 saja. Kalau dia perubahan praksi harga 200 untuk The Mas itu bisa strong up trend. Yang penting sabar, beli aja di area support. Nih dia lagi konsolidasi. Tapi ini disclaimer on, bukan ajakan untuk beli. Silahkan dianalisa kembali. Seperti itu untuk The Mas. Langsung saja ke saham terakhir. Ada LPKR yang hari ini ditutup menguat 2,15% ke harga 142. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang LPKR diakumulasi oleh broker asing BK dan AK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPKR juga sudah bagus, juga sudah breakout 140 dan potensi arah akan ke atas, dan targetnya minggu ini sampai hari Jumat itu 150. Kalaupun Bapak Ibu yang baru mau beli, ya tinggal cut loss kalau dia jebol 138, nggak usah 132 ini ya. Pokoknya dia jebol 138 jual aja. Jadi dari harga sekarang itu 4 poin, jadi ya cut lossnya paling mentok tuh 4 sampai 4,5%. Targetnya 150. Jadi sekitar 4% juga ya. Risk rewardnya 1:1. Bisa seperti ini. Cut loss-nya 3,5%. Target profitnya bukannya 4% nih ya. Bahkan 6,36%. Nah, jadi ini 1:2 kalau tertarik beli LPKR. Bukan sini ya. Nah, di sini. Ya hampir-hampir sama lah, 1:2. Jadi seperti itu. Kalau saya lihat LPKR terkonfirmasi breakout, resistennya 140. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar untuk swing trade, nanti diajarin bagaimana membaca support resisten di candle daily, dan juga bagaimana menganalisa bandarmologi dan menganalisa tren dan pola-pola saham, juga di mana titik entry dan exitnya. Kalau tertarik, di tanggal 3 April hari Minggu saya akan adakan kelas untuk swing trade ya. Mungkin itu kelas pertama saya buka, dan sekalian aja kalau yang ada tertarik bisa ikutan ya. Kelasnya berbayar. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.